Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu tenaga pendidikan, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka kegiatan yang pertama itu diseminasi penerapan budaya positif, yang kedua itu kegiatan komunitas belajar yaitu pengisian platform Merdeka Mengajar. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tertib acara kita pada pagi hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kesediaannya Bu Bipit untuk memimpin menjadi bagian di depan. Ya, kita sama-sama berdiri dulu, Ibu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih Bu Bipit sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita masuk ke acara yang berikutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, dan tahun ini kita ibu pastinya dan Bapak Ibunya, ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, sama dengan tenaga tolong
rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita sampai pensiun bisa sehat dan berwalafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran mendidik anak-anak bangsa dengan kondisi yang fit. Jadi kita berdoa. Kemudian tak lupa salam kita kirimkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, mengucapkan nafas Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita nantinya menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yang dirahmati nantinya. Berapa bensin? Nah, itu ada kan nanti setelah kami kita demikian saja. Jika ada tamu, yang saya harapkan kita ini belajar berlanjut dengan lancar dan kita buka kegiatan kegiatan kombel dan diseminasi. Temanya tentang budaya positif kita buka pada hari ini. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Bapak dan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu Bapak dan Ibu yang bersedia menghadiri kegiatan ini ya, di tengah-tengah kesibukan kita mengisi nilai, merekap nilai dan sebagainya. Bapak Ibu masih berkenan menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi amal ibadah untuk Bapak dan Ibu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kegiatan ini merupakan salah satu tugas bagi kami untuk mendiseminasikan, untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu salah satu materi dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Jadi materi ini adalah materi budaya positif. Ini materinya Bapak Ibu. Tugasnya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini nanti materinya ada 10 materi, saya 5 materi, Bu Tanti 5 materi. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 8 nilai konsep budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, budaya-budaya ini sesuai yang kami dapat itu diharapkan Bapak dan Ibu bisa sampaikan atau Bapak Ibu bisa gunakan nanti ketika Bapak dan Ibu melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Bagaimana sih menangani anak, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian lagi mencari solusi atas permasalahan yang didapat oleh anak, baik permasalahan belajar, individu, kemudian karir dan sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kata kunci dalam paradigma belajar ini adalah berdiferensiasi ya. Arti berdiferensiasi ini kalau dalam bahasa Inggris itu different itu berbeda. Artinya setiap anak ini memiliki perbedaan, setiap anak ini memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam kelas, kita dihadapkan dengan berbagai tingkah laku dari anak ini. Ada yang pendiam, ada yang suka nyakil temannya, ada yang tekun belajar, ada yang hobinya main kucing-kucingan sama guru. Nah itu
artinya anak ini memiliki sifat berdiferensiasi. Nah seperti itu yang dimaksud pembelajaran dengan paradigma baru. Nah kita sebagai guru harus bisa bagaimana cara kita menyatukan keunikan-keunikan itu agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah seperti itu. Jadi kita diharapkan dalam kegiatan pembelajaran itu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa sih kebutuhan siswa itu? Nah, jadi kebutuhan siswa itu yang jelas yang pertama adalah rasa ingin dihargai. Nah ini ada ya, rasa ingin dihargai. Jadi misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Pak, minta waktunya sebentar Pak. Saya izin bertanya tadi ketika Bapak menerangkan, saya izin ke WC, saya belum paham. Nah, itu anak misalnya di suatu kelas kejadiannya seperti itu. Kita sebagai guru wajib, oh iya yang mana yang kamu belum paham, apa yang belum paham, nah, seperti itu. Jangan ketika anak ada yang bertanya seperti itu, tunggu, Bapak lagi main slot nih. Ya enggak dulu, bentar lagi Bapak JP. Oh tunggu Bapak lagi ngisi PMM. Ya, jadi kita layani anak. Anak itu kebutuhannya apa? Oh ternyata kebutuhan anak itu butuh belajar. Nah disitulah kita sebagai guru menjadi pendampingnya gitu, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian apa-apa yang kita laksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita melaksanakan proses sesuai kebutuhan anak. Jadi kita ini memang tahu kelas ini butuhnya apa gitu lah. Maksudnya berbeda tuh sifat kita atau tindakan kita ketika kita masuk ke kelas misalnya E2, E3 misalnya. Berbeda cara kita masuk ke E5, E6. Ini maaf ya, bukannya menyinggung ya Bapak Ibu, dan jangan wali kelas yang tersinggung pula ya, jangan tersinggung pula ya. Beda cara kita masuk ke E2, E3 dan cara kita masuk ke E5 dan E6. Ya, kalau di E2 dan E3 kita harus mempersiapkan diri. Materinya misalnya kalau matematika apa Bu diri? Yang E2, E3? Hah? Statistika peluang. Nah, kita kelompoknya yang statistika itu misalnya kita, kamu tahu statistik gak? Tahu Pak, yang itu. Kamu tahu nggak? Itu berguna di kehidupan kita. Nggak tahu Pak. Kamu lihat orang pemilu nggak? Kenapa sih orang pemilu paginya pemilu sampai sore, terus malamnya itu sudah ada si A sekian persen, si B sekian persen, si C sekian persen. Oh iya Pak, ada tuh di berita berjalan TV. Nah seperti itu. Nah itu menggunakan matematika, menggunakan ilmu statistika. Yang dilakukan itu merupakan penerapan dari statistika seperti itu. Nah kalau ngajar-ngajar di yang kelas itu seperti itu Bapak Ibu. Ya kita siap materi, siap diri, siap pembahasan soal. Kan beda penerapannya. Kalau masuk ke L5 N6 misalnya, kita masuk ke situ tuh kita harus buat dulu. Anak-anak kita mau belajar ya, iya. Dan belajar itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh apa? Nah, itu kita buat dulu yang seperti itu. Itu namanya keyakinan kelas. Kita buat sama-sama. Jadi ketika si siswanya melanggar keyakinan itu, kita bisa balikan omongannya. Nah, ternyata ketika belajar tuh nggak boleh keluar masuk ya. Iya, kok kamu keluar masuk? Oh iya Pak, nggak sesuai keyakinan kelas. Nah, jadi kalau pendekatannya berbeda Bapak Ibu. Nah, itu yang diharapkan dari kami ini menyampaikan atau mendiseminasikan ke Bapak Ibu semua. Bukannya artinya saya belajar lebih dulu tentang hal ini. Bapak tahu sendirilah kalau mau upacara saya seperti apa. Kamu tahu nggak? Kalau nggak kumpul saya ke situ. Kalau kamu nggak ke situ, saya ke sana. Nah, seperti itu kan. Tapi kita belajar pelan-pelan, saya pun belajar. Idealnya seperti itu. Di lapangannya kan banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa ideal tadi Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu.
Nah, ini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah teori-teori yang salah, ya, teori-teori yang salah, yang selama ini kita anggap benar gitu. Itu namanya miskonsepsi. Ya, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu artinya semua perilaku murid di dalam kelas itu kita yang mengontrol. Itu nggak benar Bapak Ibu. Yang benarnya kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Ketika baik si murid dan kita melanggar, nah apa yang jadi apa ya? Apa yang bukan hukuman ya bahasanya Bu Tanti ya? Apa sih yang kita balikkan ke keyakinan kelas itu ketika ada permasalahan seperti itu? Jadi kita sekarang ini nggak boleh mengontrol murid sepenuhnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga pembelajaran itu tidak boleh teacher center, berpusat sama guru. Dari awal guru matematika ngajar. Peluang adalah segala sesuatu kejadian yang mungkin terjadi. Rumusnya ini. Lihat contoh soal langsung. Jika hari nanti jika berapa bulan nanti sore akan hujan, nah misalnya seperti itu. Kejadiannya berapa? Hujan tak hujan? Nah, artinya pembelajarannya berfokus sama guru dari awal sampai akhir gitu lah. Nah, itu juga nggak seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Idealnya kita belajar bicara idealnya, tapi kan banyak hal-hal yang membuat kita nggak ideal tadi. Idealnya, ya, kegiatan itu seperti tadi statistik. Misalnya peluang tuh kita bisa berbicara. Kamu bisa nebak nggak kalau main judi misalnya? Main judi itu bakalan menang apa enggak? Nah, seperti itu kita mancing-mancing lah. Selain itu, misalnya kamu pernah nanam bibit sawit nggak? Pernah Pak? Berapa bibit sawit kamu tanam? 200. Hidup semua? Nggak ada yang mati Pak. Nah, jadi kita bisa bercerita terkait dengan materi-materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua yang salah itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ini maksudnya kurangi kita mengkritik seseorang, apalagi di depan kawan-kawannya. Kamu itu udah saya bilang jangan keluar masuk, lagi belajar Ibu. Kamu tahu nggak nanti Bapak dimarahin kepala sekolah, Bapak kena SP nanti. Nah seperti itu. Nah kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Idealnya kita panggil, kamu kenapa keluar masuk? Nah seperti itu idealnya. Seperti itu. Jadi kita usahakan bahwa kita menyampaikan kritik itu pada tempatnya. Artinya kita usahakan menyampaikan kritik itu tidak di forum yang ramai. Kita panggil individu. Permasalahannya apa, kita coba selesaikan. Nah, kemudian dari kritik itu kita bisa membuat si anak ini menjadi bersalah, ya, menjadi rasa bersalah. Rasa bersalahnya itu timbul, oh iya harus keluar masuk. Aku takut nih yang mau bapak itu. Nah, seperti itu. Itu akibat kalau misalnya kita mengkritik yang bersangkutan di depan teman-temannya. Jadi malu Bapak dan Ibu. Kritik itu menyebabkan dia percaya dirinya turun seperti itu, nggak pede. Jadi kalau sudah kita kritik di depan orang tuh kita suruh maju nggak bakal mau Bapak Ibu. Nah seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita memang boleh memotivasi Bapak Ibu, memotivasi, ayo nak kerjakan tugasmu segala macam. Tapi tidak semua yang kita beri motivasi itu bermanfaat. Artinya ada hal-hal yang tidak perlu kita kita sampaikan ke anak gitu. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, itu maksudnya. Jadi artinya misalnya kita memberi soal kepada siswa, iya siapa yang bisa? Oh iya bagus, ini segala macam. Kita boleh memberi reward ya, tapi jangan
terlalu lebay atau terlalu baper, oh nggak mau segala macam. Ya, dia bisa wah bagus, berarti kamu memahami apa yang saya ajarkan gitu. Karena nanti cenderung kalau kita terlalu banyak memberikan reward itu ke anak, dan anaknya itu aja, biasanya yang mau maju itu aja. Jadi nanti si anak ini menganggap, oh iya itu ibu kandungnya, itu bapak kandungnya, kami ini kan cuma anak tiri gitu. Seperti itu. Ada gimana ya bahasanya? Anak itu biasanya nganggap, ah itulah pasti yang maju itulah, yang dapat nilai bagus itulah. Usahakan bahwa kita memberikan perilaku yang sama ke anaknya sesuai proses pembelajaran yang harus dia selesaikan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjut, ilusi bahwa orang dewasa boleh memaksa, itu juga salah Bapak dan Ibu. Itu namanya miskonsepsi. Kita nggak boleh, seperti saya sampaikan di awal tadi, misalnya mudah kita masuk ke E2, E3, ke kelas yang lain. Kalau kita masuk ke situ tuh, kita bisa misalnya mengerjakan soal segala macam, membuat soal. Tapi kalau ke yang lain, kita harus memastikan dulu dia mau mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Mau tunai aja sudah alhamdulillah. Nggak ada yang keluar masuk aja juga udah. Nah, kita nih juga nggak boleh memaksa dengan perlakuan yang sama. Oh, yang itu kita kasih soal yang seperti ini, yang kelas ini kita kasih soal seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa dikatakan kita memaksa anak untuk sama. Ya, kita sesuaikan. Oh, kalau di sini mungkin kapasitas soalnya kita turunkan sedikit. Ya, yang penting masih dalam tema dan materi yang sama. Seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini agak hati-hati ngomongnya. Stimulus respon. Ya, diri kita beranggap bahwa kebutuhan kita sama. Itu salah Bapak dan Ibu. Seorang kebutuhannya berbeda. Ya, saya sama Pak Eka ini berbeda kebutuhannya. Saya mungkin kalau tiap hari, kalau pagi itu ngopi, ya. Kalau Pak Eka nyusu, misalnya seperti itu kan berbeda. Saya nggak bisa memaksakan Pak Eka harus ngopi gitu, ya. Kita nih kalau kata diri kita, oh sama, kita ini semua sama. Enggak, kita itu pribadi yang memiliki keunikan masing-masing. Kita itu berdiferensiasi. Kita itu memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Oh, bukan gitu. Misal, saya masuk ke salah satu kelas, udah diajarin, udah dikasih contoh soal sampai 3, masih dites nggak bisa juga, nilainya masih belum tuntas. Tapi ternyata ketika guru olahraga masuk, ayo kita materi hari ini main voli, misalnya seperti itu. Jago anak ini. Nah, kita melihat si A ini sebagai guru matematika, ini anak ini nggak bisa nyambung gitu ini belajar matematika. Tapi ketika guru olahraga masuk, dia jago main voli. Nah, itu yang kita maksudkan. Semua orang melihat hal sama, nggak bisa. Kalau guru kita masuk, kita belajar matematika, mungkin dia belum ngerti di situ. Dan kita itu harus paham, kok ini dia nggak paham di matematika. Coba kita berdiskusi, kayak mana nih? Kalau belajar tugas yang udah jago dengan poli, coba misalnya semester Pak, seperti itu. Nah, jadi yang benarnya menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, seperti itu. Kita lanjutkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang menurut teori kontrol. Sama kayak tadi, misalnya saya masuk, ketemu siswa A. Siswa A itu belajar matematikanya nggak bisa Pak. Jadi dia ini kategori siswa seperti ini. Masa kalau olahraga, enggak Pak. Kalau pelajaran cerdas, dia pintar Pak. Oh nggak bisa, pokoknya Bapak harus juga berpandangan yang sama dengan saya. Nggak bisa seperti itu, ya.
Itu menurut stimulus respon. Nah, jadi itu kita berusaha membangun pandangan orang lain tentang dunia. Kita membangun pandangan orang lain tentang anak. Jadi jangan kita kaku Bapak Ibu. Kita masuk ngajar matematika saja. Misalnya seperti itu. Ini saya ngajar matematika ibu dirinya karena diri saya sendiri ya. Kalau tahu pelajaran lain agak gimana gitu. Segan saya. Misalnya kita nggak bisa melihat persepsi dari pandangan anak itu belajar matematika saja. Kita lihat pelajaran yang lainnya. Mungkin dia belajar matematikanya memang belum bisa memahami, tapi ketika dia disuruh baca puisi di depan kelas, aku kalau sampai waktuku, wah, sampai dia semangat 45 seperti itu. Nah kita harus tahu yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ketika menilai anak itu kita tidak menilai seperti penilaian kita saja. Kita juga perlu perbandingan dari teman-teman kita yang lain. Gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah seperti itu. Ini misalnya, saya contohin. Si A itu ketika belajar matematika itu tidur aja. Ketika belajar matematika ada aja misalnya dia keluar, nggak balik-balik, udah setengah jam, sejam baru balik. Nah kita baru bisa, kamu dia, kamu benci sama bapak. 3 pelajaran bapak kamu nggak masuk. Tapi ternyata ketika ditanya, dipanggil, kamu kenapa kayak gitu? Bapak kalau terakhir, bapak terus dari awal sampai akhir. Kayak bapak baca buku, kayak bapak ini. Kamu ngantuk Pak, dengar bapak ngajar. Nah, berarti kan bukan salah dia anak berarti. Mungkin model dan metode pembelajaran yang kita sampaikan kurang menarik sehingga anak ini menjadi ngantuk ketika mengikuti pembelajaran kita. Nah, seperti itu. Jadi kadang tuh kita sudah menjas memang si anak ini karena sering keluar pembelajaran sama ilmu sama kita. Ini si anak yang nggak benar, anak yang nggak beres. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Kita nggak boleh sebelum kita memanggilnya dan menanyakan permasalahannya. Terus misalnya ada satu kasus si anak itu sering terlambat ke sekolah. Nah kita kan langsung menjas dia itu pemalas gitu, tiap hari terlambat. Ternyata sebelum pergi sekolah itu dia harus nganter ibunya ke pasar dulu. Sudah nganter ibunya, dia nganter adiknya dulu berangkat ke SD. Sedangkan di keluarga itu punya motor cuma 1. Jadi ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya nganter ibunya, nganter anaknya, nganter adiknya, nah dia baru pergi ke sekolah. Dan itu dia lakukan setiap hari. Nah kalau kita yang berpersepsi lain, kita langsung ini yang atau misalnya kalau ya yang contoh-contoh. Jadi intinya gini lah Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menjudge atau melihat sesuatu dari luarnya saja sebelum kita meneliti lagi kenapa sih hal-hal itu bisa terjadi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, orang lain bisa mengontrol Anda itu salah. Contoh misalnya, kamu harus baju dimasukin anak. Selama pelajaran bapak, kamu harus memasukkan baju. Bapak gak boleh melihat kamu mengeluarkan baju ketika saat bapak mengajar. Ya makasih Pak. Kita udah selesai ngajar, keluar, tarik bajunya. Nah itu maksudnya. Jadi kayak mana cara kita sebagai guru ini bahwa anak itu memang sadar, oh di sekolah ini memang kalau menunjukkan perilaku seorang pelajar itu kita harus rapi, baju dimasukin, pakai sepatu sesuai ketentuan sekolah. Nah kita nggak bisa yang seperti itu tadi, harus rapi pelajaran bapak. Sudah bapaknya keluar, Pak Wisnu keluar, langsung dikeluarin bajunya. Nah seperti itu. Anak itu akan rapi kalau ada kemauan dari diri dia sendiri. Nah seperti itu. Hanya diri dia yang bisa mengontrol perilakunya.
Nah itu sama, saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita lakukan adalah memberikan supaya dia mengerti, ada upaya sadar dari dia bagaimana mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, artinya anak-anak yang kita temui bermasalah itu malah kalau kita misalnya mengajak berkolaborasi, kita beresin yuk buku di belakang. Mana tahu ternyata anak-anak yang kita bermasalah di kelas ini ketika kita aja kerja malah dia yang paling semangat. Nah seperti itu. Jadi yang kita lakukan jangan menjudge, tapi kita kolaborasi. Kolaborasi artinya kita adakan kegiatan yang melibatkan anak-anak yang bermasalah tadi. Nah seperti itu. Oke, tadi Bapak Ibu, ini udah diingetin sama Bu Tanti. Ya, ini teori disiplin. Disiplin dari bahasa Latin artinya disiplina. Ini cewek ya. Kalau disiplinnya cowok, ya. Kalau cewek disiplina, ya. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi itu tadi seperti saya maksudkan. Jadi kita itu tadi seperti yang disampaikan Bu Susi juga. Kalau di teori mungkin mudah, tapi di prakteknya kita seringkali menemui kesulitan-kesulitan. Saya rasa nggak ada anak ini yang sadar kalau nggak kita suruh gitu. Tapi sebenarnya idealnya disiplin itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa harus kita melihat, tanpa harus kita menegur. Nah seperti itu. Itulah yang dimaksud disiplin. Bukan artinya disiplin itu harus selalu mematuhi peraturan. Iya, selama kita masih menegur. Kalau kita nggak tegur lagi, nah kayak mana cara-cara kiat-kiat kita supaya ada kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan nilai-nilai yang harus dia jalani sebagai pelajar di sekolah. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi mungkin ini di sini seperti ini, ya. Jadi disiplin itu merupakan motivasi dari diri sendiri. Nah, misalnya kayak saya pribadi, oh iya kalau saya terlambat nih, anak-anak pelajarannya sering tertinggal. Sering saya nggak masuk ke dalam kelas kalau saya enggak. Nah itu dari diri sendiri. Nah itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Ada kesadaran, oh ya kalau saya terlambat ini ternyata banyak kelas yang akan tertinggal oleh materi yang saya ajarkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagaimana upaya-upaya kita untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Nah, salah satunya adalah melakukan kebiasaan atau praktik baik di sekolah. Nah, ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, yang bertujuan ke arah profil pelajar Pancasila, primary yes program. Ini yang tadi saya maksud praktik baik, ya, keterampilan hidup. Nah, orientasi profil pelajar Pancasila ini adalah menghasilkan warga sekolah yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu kita lakukan melalui kegiatan P5 kita, ya. Kita arahkan anak-anak ini ke dalam kegiatan-kegiatan dan praktik baik. Misalnya seperti kemarin kita sudah mengadakan kewirausahaan. Nah, itu kita berkolaborasi.
Kita lihat betapa antusiasnya anak ini bikin pisang coklat. Ada yang goreng, sudah goreng, ada yang ngelumuri coklat dan sebagainya. Kemudian praktik baik, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan sebagainya. Nah ini kebiasaan dan praktik-praktik baik yang kita laksanakan di sekolah. Misalnya Kamis kami sehat, misalnya segitu, kita senam bersama. Kemudian Jumat membaca Yasin dan kuliah 7 menit. Nah seperti itu adalah praktik baik. Kemudian keramalan hidup, harapannya nanti setelah anak ini tamat ada nilai-nilai baik yang melekat pada dirinya, sehingga anak menjadi siswa yang dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini tadi ya, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Yang pertama bertahan hidup ya, itu saya rasa sudah tahu semua ya. Kita semua ini bekerja dari pagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, dan arahnya sama, kita mempersiapkan anak untuk bertahan hidup. Bagaimana walaupun mereka tamatan SMA, mereka bisa tetap bekerja dan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, kita sebagai makhluk hidup ini perlu kasih sayang. Pak, sebentar Pak, mengganggu waktunya. Nggak bisa, bukan sibuk. Nah, nggak seperti itu. Atau kita misalnya di rumah, kita pulang dari kerja, kita masuk ke rumah, anak, ayo Pak, main boneka-bonekaan. Ais, Bapak capek tau nggak? Meskipun itu jauh, Bapak mau istirahat dulu. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika tua kita menjadi orang tua yang tidak dirindukan. Ya, kenapa tidak dirindukan? Karena kita tidak mau meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Ayo Pak main bola. Tunggu, Bapak mau ngopi dulu. Bapak baru sampai, tahu tidak? Bapak belum mandi, belum makan. Nah, jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, luangkan waktu walau sebentar. Ajaklah main. Nah, jangan sampai ketika kita tua, anak kita nggak balik-balik. Kita menjadi orang tua yang nggak dirindukan. Nah, seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kita sebagai diri kita memiliki hal-hal yang memang kita kontrol dalam bertindak, bertingkah laku, bekerja. Nah, itu kita melakukan penguasaan kontrol terhadap diri kita. Oh, kita bekerja untuk siapa? Untuk anak dan istri kita. Seperti itu. Lanjut kebebasan. Ya, manusia juga perlu bebas juga. Kayak kita sekarang, kita sudah pasti menanti tanggal 15 Bapak Ibu ya. Karena sudah selama 6 bulan kita berproses, kita belajar, kita bekerja, kita perlu juga dong kebebasan. Kita perlu juga libur, kita perlu juga apa mereka? Healing ya, healing. Healing biar kita nggak pusing ya mereka ya. Nah seperti itu. Itu sama kebebasan dan kesenangan. Kita sebagai makhluk hidup itu perlu kebebasan dan kesenangan. Artinya kita bekerja itu tanpa kita harus diawasi, tanpa kita harus dimandori, tanpa kita harus bener kayak gini nih, bener kayak gini nih. Dan seperti itu kita perlu kebebasan. Oh kita mengajar seperti apa sih? Gak harus ada kepala sekolah baru kita masuk ke kelas, ya. Nah seperti itu. Lanjut. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi orang disiplin itu biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Yang kedua, artinya kan misalnya kayak saya misalnya terlambat atau misalnya saya jarang masuk kelas, kan tegur. Tahu sih ya, jangan terlambat ya, jangan sering malas masuk kelas ya, nanti saya SP3. Nah, itu kan kita ada nyaman, salah SP3. Nah, seperti itu. Kan nanti jadi kita tidak nyaman seperti itu.
Atau misalnya kita belum masuk nih, saya tegak di kelas agama, panggil beliau, tolong bisa masuk, ketua kelasnya mana? Nah seperti itu, pasti beliau nggak nyaman. Gitu. Nah jadinya memang disiplin, beliau langsung masuk, saya langsung masuk. Tapi apa nyaman yang seperti itu? Kan enggak Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian ada juga orang disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wih, Pak Wisnu disiplinnya memang guru teladan bernala dia nih. Wih, memang guru berprestasi nih nih. Nah ada juga orang yang disiplin karena pengen dibilang guru teladan, guru berprestasi, guru penggerak misalnya. Nah seperti itu, ada motivasi seperti itu Bapak dan Ibu. Ada. Oh iya, tiap hari kita bergerak, kaki dan tangan kita bergerak Pak Jeffrey. Nah, yang bagus yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, oh kita guru, kita sudah dibagi jam. Dengan dibagi jam itu kita harus mengajar dan masuk ke dalam kelas. Oh ketika kita sudah mengajar sesuai hati, ternyata kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Pak, Bapak kemana? Oh ada masuk. Oh iya Bapak ada urusan. Bapaknya ada urusan, terus masuk lah Pak. Nah seperti itu. Harapannya kita semua ini, kalau kita menerapkan nilai-nilai prinsip sesuai tupoksi kita ikhlas mengajar. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirindukan. Anak kalau nggak belajar sama kita sehari, Bapak itu kemana ya? Masih sibuk terus Bapak itu, tapu di musuhnya. Nah dia akan rindu sama kita. Tapi kalau kita misalnya bukan guru yang dirindukan Bapak dan Ibu, dia masuk nggak diterangin dulu. Kerjakan halaman sekian, nomor 1 sampai 20, ya. Awas kalau nggak bisa. Terus kita besoknya pensiun kalau kata Pak Saul. Alhamdulillah pensiun juga Bapak itu, betul. Memangnya lah segitu. Atau kita kecelakaan misalnya, syukur kecelakaan Bapak itu. Nah, jangan kita jadi guru yang seperti itu. Ada doa-doa yang jelek buat kita Bapak Ibu. Nah seperti itu ya. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang dirindukan oleh siswa dan siswi kita. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu materi yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian, bukan bermaksud menggurui dan sebagainya. Saya hanya mendapat tugas dan harus menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian juga saya terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau mengikuti kegiatan kami ini. Semoga jadi amal pahala untuk Bapak Ibu semua dan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Hartati.
Jadilah ya, semangat biar nggak ngantuk lagi. Karena mau lanjut materi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Wisnu. Di sini saya melanjutkan. Jadi yang mau kita bahas sama-sama Bapak Ibu itu tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jadi kalau hukuman ini tidak terencana. Jadi hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini itu terencana, disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap tidak merasa nyaman karena sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensi. Ini sering kita dengar, bukan hanya kita dengar, tapi kalau saya melakukan. Dan ini yang terbaru atau saya baru selama saya jadi CGP baru tahu ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kemarin kami dari CGP, Bapak Ibu itu sudah praktek ya Pak Wisnu ya. Praktek untuk melakukan restitusi. Jadi saya juga baru selama ikut guru penggerak baru tahu ternyata ada yang namanya restitusi, dan itu sangat bermanfaat karena selama ini saya sering melakukan hukuman sama konsekuensi. Ibu kabarnya ya. Kemudian lanjut lagi yang mau kita bahas itu adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua kita pembuat merasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat kita sebagai teman, dan yang kelima kita sebagai manajer. Jadi ya di 5 posisi kontrol guru kadang-kadang kita memang melakukan sebagai penghukum, kadang-kadang kita sebagai teman, kadang-kadang kita sebagai pemantau, kadang-kadang kita membuat merasa bersalah, dan kita sering jadi manajer bagi siswa kita. Jadi sekarang dari yang kelima ini kita ambil contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus Bapak Ibu, kita sama-sama ya, kita lihat sebagai apa kita gitu. Jadi ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi biasanya yang pertama kita sebutkan adalah kita kasih apa ini? Hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini kira-kira dari 5 kontrol tadi Bapak Ibu, kita termasuk yang sebagai apa? Penghukum. Ya, kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kontrol kita sebagai apa Bapak Ibu? Tadi kita sebagai penghukum. Kalau ngomong yang kayak gitu, kita itu kontrolnya sebagai teman. Ya, kita sebagai teman. Kemudian ada lagi kadang kita memakai bahasa, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu sama bapak. Nah, seperti itu kan kita ngomong. Itu kontrol kita sebagai apa itu? Pembuat rasa bersalah. Jadi ngerasa bersalah siswanya. Karena kita kecewa. Udah berulang kali kita kasih tahu bahwa kalau hari Senin pasti pakai atribut yang lengkap. Itu kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalimat lagi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kontrol kita sebagai pemantau. Kita lihat, ya, jadi tahu kesalahanmu.
Kemudian yang terakhir kita sebagai manajer. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kontrol kita sebagai manajer. Kadang memang ya, Bu Yunita kadang-kadang sebagai manajer kalau ada siswa kita yang ada kasus gitu. Jadi sering ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang memang 5-5 kita pakai kalau seandainya kita memang ada terkena masalah atau kasus ya, ada siswa kita yang berkasus. Oke, lanjut lagi. Nih kita ngetes posisi kontrol kita sebagai apa? Oke, jadi kita lihat dulu posisi kontrol apakah saya. Ya, mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, posisi kita sebagai apa kira-kira? Membuat rasa bersalah. Aha. Oke, iya benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Iya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Biasanya lebih lembut sebagai teman ya. Teman. Kemudian lanjut lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Itu kayaknya kita udah paham kontrol kita sebagai guru kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi yang mau kita bahas sama-sama tentang keyakinan kelas. Ini bagus juga buat wali kelas atau buat kita guru pas kita ngajar, kita kayak zaman dulu apa itu namanya Pak ya, disiplin kelas gitu kali ya, peraturan kelas, tapi sekarang lebih lembut namanya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Tuh, cara kita mau buat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan yang umum, universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja supaya mudah diingat, kemudian sesuaikan dengan kondisi kita di kelas, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya ada teman di CGP itu, dia cerita kalau dia bikin keyakinan kelas, dia juga ngikut di dalamnya. Ternyata kita juga harus ikut di dalamnya. Misalkan kita bikin keyakinan kelas, kalau terlambat berapa menit nggak boleh masuk. Berarti kalau kita juga guru terlambat berapa menit, kita juga nggak masuk. Seperti itu. Itu kawan saya. Tapi nggak tahu ya kalau kita nyoba di sekolah kita. Iya, itu dari cerita kawan. Tapi boleh juga lah dicoba kali ya. Itu kata tadi Pak Wisnu untuk motivasi diri ya Pak ya. Kalau kita jangan terlambat masuk kelas. Kemudian lanjut lagi tentang segitiga restitusi. Tadi saya bilang kata-kata restitusi itu baru saya pahami dan saya dengar itu dari selama saya mengikuti program guru penggerak ini. Jadi segitiga restitusi itu apa sih? Ternyata segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada siswa kita yang ada kasus, itu ternyata lebih ke pendekatan segitiga restitusi. Kita ajak dialog, kita ajak ngobrol, biar nanti mereka menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, jadi ini kita bahas nih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Jadi ternyata setiap siswa yang punya kasus atau yang bermasalah itu, mereka itu membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran mereka ternyata. Jadi kita harus tahu bahwa kesalahan mereka itu adalah proses dari mereka belajar. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat pertama kali kita tahu anak itu berkasus atau bermasalah, itu adalah kalimat yang menenangkan kayaknya ya Bapak Ibu ya. Mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang pertama kita katakan kepada mereka untuk menstabilkan identitas dulu. Jadi selama ini ya ternyata anak-anak kita yang bermasalah berkasus itu ternyata ada latar belakangnya. Jadi mereka adalah kata ini tadi bagian dari proses pembelajaran. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini apa sih? Ternyata setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak yang atau siswa yang bermasalah atau yang punya kasus itu mereka berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah berarti tinggal kita cari pendekatannya itu dengan cara kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan segala macam kalimat yang merupakan validasi tindakan yang salah. Ini biar mereka paham bahwa oh ya, dia melakukan tindakan itu karena dia mau memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang bisa kita gunakan contohnya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu tadi segitiga restitusi yang sepertinya kebetulan saya dan Pak Wisnu sudah mencoba mempraktekannya. Itu memang bagus buat menyelesaikan kasus-kasus yang ada, karena kita kadang-kadang wali kelas itu banyak ini ya Bapak Ibu ya, banyak laporan dari kelas-kelas atau dari guru-guru bahwa anaknya seperti ini. Kemudian thank you, terima kasih. Jadi itu materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi sharing-sharing ya Bapak Ibu, mungkin ada masalah yang kita hadapi, boleh silakan. Kami beri waktu ya Pak Wisnu ya. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan pada sesi terakhir ini. Kalau persilakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum jelas atau ada masalah di kelasnya atau gimana. Bu Joy, ada Bu Joy? Silakan Bu Joy. Masalah yang ini kita mengambil. Oh, nggak ada masalah. Nanti habis sesi ini Bu Joy. Ada nggak Bapak Ibu? Silakan. Ayo, kalau ada yang ditemukan di kelas, kita diskusikan sama-sama. Bu Yin, ada Bu Yin? Yang mau ditanyakan, silakan Bu Yin. Boleh. Oke. Sehubungan dengan yang dijelaskan Ibu Arsanti tadi, kadang selain yang dijelaskan Bu Arsanti, banyak lagi kejadian yang sering kita alami di dalam kelas.
Seperti disampaikan Ibu Cici tadi, bahasa kita di sini beda dengan bahasa anak-anak mungkin di Bandung. Yang menurut kita di sini sudah halus, tetapi untuk orang-orang tertentu yang tidak biasa dengarnya itu terkadang kasar. Misalnya begini, ada itu kejadian kan, misalnya kalau nak ambil buku tuh, anak ini kadang kan malas-malasan. Mau nih ambil buku itu tidak mau, enak kalau bagus. Buku kayak itu menurut seperti itu, kalau menurut kita biasa saja. Tetapi mungkin untuk anak tertentu mungkin yang tidak biasa di seperti itu kata-katanya di rumah, itu menjadi hal yang menyakitkan, ya kan? Nah itu termasuk dalam bully juga menurut saya. Nah, misalnya dia merasa tertekan, kok saya dibilang bully, pasti balik ke rumah curhat dengan mamanya. Nah itu jadi kepikiran juga. Nah seperti itu memang sering kejadian di kelas. Kita tanpa sengaja berbicara, tapi menurut kita lembut, bagus, tapi yang menerima merasa tersakiti. Dan kadang bukan juga dengan dengan siswa, kadang siswa dan siswa pun kadang mereka seperti kalimatnya bully gitu. Ya, ambillah nih, mau nih, oh so cantik dengan kau. Nah itu juga bully. Ya apa gitu tak? Sesuai dengan tuntutan tadi. Nah jadi kadang sepanjang yang kita lihat dari keterangan tadi, dengan kemudian di lapangan kita seperti ini, jadi bingung kita menentukan kadang yang mana bully dan yang mana tidak, sehingga rancu. Nah akibatnya kadang kita tanpa sengaja atau sama teman tanpa sengaja juga membuli. Gitu. Terima kasih. Gimana tanggapannya yang buat tadi? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat Bu Indrawati atas pertanyaannya. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih banyak Bu Indrawati. Sesuai yang telah kita jalani selama di lapangan ya, selama kita mengajar, kita berproses di sekolah, banyak kejadian yang di luar nurul ya. Ya tadi seperti yang Ibu sampaikan, kadang kita ngomong-ngomong kasar itu anak menganggapnya sesuatu yang bully gitu ya. Nah jadi untuk menyelesaikannya itu tadi sudah disampaikan pada materi Bu Tanti, yaitu kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Artinya kan misalnya kayak saya ngomong misalnya, nah ini mana masuk juga, orang udah masuk, masih juga keluar masuk, masuk lagi dah, atau saya nggak masukin kamu. Nah seperti itu, misalnya seperti itu kan. Nah anak kan kesannya ini bapak. Nah jadi tadi sudah sampaikan di materi Bu Tanti itu tentang keyakinan kelas. Jadi idealnya kita semua membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu? Hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Buat siswa saja, enggak. Guru pun juga harus mematuhi keyakinan kelas. Kalau perlu, kalau sudah keyakinan itu terbentuk, tidak boleh berkata-kata kasar selama di kelas. Tidak boleh merokok di areal kelas misalnya. Tidak boleh merayu cewek cantik yang ada di kelas misalnya. Tidak boleh, apalagi ya? Apalagi mereka? Tidak boleh main HP di kelas. Minimal izin 2 kali. Nah, itu kita buat sama anak-anak sebelum masuk. Anak-anak tanda tangan, kita tanda tangan. Nah, terus jangan ditentang-tentang guru. Kan kita kadang terbawa emosi tadi ya. Baru masuk jam segini, kemana wae? Kalau kita kan udah ngajar baru masuk anak. Kamu emosi kita perut lapar, belum makan, hari jam 2 kan, udah ini baru masuk. Kemana wae kamu? Nah seperti itu. Minta anak kita mengingatkan, Pak, keyakinan kelas kita seperti apa? Bapak nggak boleh marah-marah lagi belajar. Dalam artian kita jangan anti kritik, kita buat keyakinan, kita laksanakan sama-sama. Nah gitu Bu. Jadi idealnya ya Bu, bukan maksud saya harus seperti itu idealnya yang diajarkan di kami.
nanti di tahun ajaran baru sebelum masuk idealnya kita sama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas ini. Apa yang boleh dilakukan ketika belajar, apa yang tidak boleh dilakukan ketika belajar, termasuk untuk guru. Misalnya guru dilarang keluar masuk kelas selama pembelajaran, bukan seperti itu. Guru tidak boleh berkata-kata kotor, ayam kamu kotor kamu, misalnya seperti itu, nggak boleh, ya. Nah, jadi untuk salah satu mengurangi ya, artinya bukannya langsung kita disiplin, itu butuh proses Bapak Ibu ya. Hal-hal itu butuh proses, artinya kita buat dulu keyakinan kelas dan kita laksanakan dan kita bertanggung jawab sama-sama. Artinya kita melanggar, kita juga oh iya maaf ya Bapak kelepasan tadi, Bapak lapar sumpah lah, dari pagi belum sarapan ngajar penuh, jadi agak emosi dikit. Nah, kalau kita salah kita jangan nanti kritik Bapak Ibu, kita juga harus menerima kita salah. Nah seperti itu. Jadi jawabannya Bu Ir, idealnya kedepannya kita buat keyakinan kelas, hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama anak belajar, selama kita mengajar, tanda tangani sama-sama, kita jalani sama-sama. Nah seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Tanti? Ya, jadi benar kata Pak Wisnu tadi, kita bikin perjanjian di dalam keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, intonasi yang kasar, atau apa sih, kadang-kadang ngomong hai. Itu aja Bu In, keyakinan kelas yang mungkin agak, tapi kalau seandainya ada yang Pak Wisnu yang salah, itu tadi kita kembali lagi ke restitusi tadi, segitiga restitusi. Terima kasih ya Bu Indra atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? Baiklah, kalau seandainya memang sudah selesai Pak Wisnu, terima kasih banyak buat rekan-rekan yang mau mendengar dan mau sharing diskusi tentang budaya positif di sekolah kita, dan mudah-mudahan budaya positif ini kita bisa meneruskan lagi supaya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang hebat. Kemudian minta doanya juga buat rekan-rekan bahwa kita berdua dengan Bu Pera juga bisa lulus, bertiga ya, bisa lulus di CGP ini, karena masih, amin, karena masih ada sekitar berapa bulan Pak Wisnu? 6 bulan lagi baru meletus bisulnya. Jadi sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ningrum, guru di SMA Negeri 5 Batanghari. Setelah saya menerima penjelasan materi tentang budaya positif dari rekan saya, calon guru penggerak, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan saya tertarik dengan materi tentang praktek segitiga restitusi. Semoga saya bisa menerapkannya dan bisa membangun kesadaran siswa sehingga bisa memperbaiki cara belajar. Untuk rekan calon penggerak, terima kasih. Semoga menjadi guru penggerak yang sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triatmi, merupakan salah satu guru di SMA Negeri 5 Batanghari. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi positif yang disampaikan oleh rekan saya sebagai calon guru penggerak, saya merasa sangat tertarik dengan materi budaya positif tentang 5 posisi kontrol. Semoga saya bisa menjadi manajer bagi siswa-siswa saya dan dapat menerapkannya di sekolah. Dan untuk rekan saya yang menjadi CGP, semoga menjadi calon guru penggerak yang hebat dan dapat diandalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.